keorganisasian, sedangkan seminar-seminar yang telah dilakukan adalah sebagai berikut di bawah. Luar biasa sekali 2 narasumber kita pada hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, langsung kita panggil saja kedua narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Lisa yang bersiap. Udah siap nih Mbak Lisa? Gincunya udah merah, lipennya ya, luar biasa. Allahu Akbar sekali Mbak Lisa. Silakan Mbak Lisa, waktu dan tempat kita persilahkan. Thank you. Makasih ya Mbak Tiara. By the way, ini kayaknya filter Zoom deh. Aku juga nggak ngerti kenapa kok bisa merah banget. Suaraku kedengeran nggak ya, teman-teman? Aman. Clear. Sip. Thank you ya Mbak Tiara. Terus thank you juga teman-teman semua. Aku izin share screen dulu. Jadi aku sama Mas Bagas tuh kita sudah nyiapin ya sedikit lah sebenarnya. Karena kan nggak mau ngomongin tips and trick sebenarnya, tapi kayak lebih ke curhat gitu. Nah, kita udah kayak nyiapin sedikit. Terus aku juga izin off cam, soalnya kayaknya sinyalnya juga agak bermasalah. Apakah sudah terlihat? Aman. Guys, sip. Thank you. Terus aku coba untuk full screen ya. Oke. Nah, presentasi kita berdua kita kasih judul Sudah Lepas Pagi gitu, karena kan sekarang udah masuk siang. Terus ini cerita LPDP untuk para pembangun negeri. Gitu. Jadi kita ngelihat teman-teman semua tuh sebenarnya fighter banget gitu untuk ngebangun negeri Indonesia kita. Amin. Nah, teman-teman semuanya, jadi ada saya, Lisa, kemudian Mas Bagas. Tadi CV-nya juga udah disampaikan sama Mbak Tiara. Nanti untuk yang pertama kali akan menyampaikan materi yaitu Mas Bagas. Jadi intinya kita kayak bagi 2 gitu. Mas Bagas akan cerita perannya dari mulai prosedur, pendaftaran dan segala macam. Kemudian aku akan share mengenai bagaimana sih seleksinya gitu. Apa sih yang dialami sama proses seleksi itu. Gitu. Mas Bagas sudah siap belum? Siap, Mbak. Siap. Aman. Siap ya. Oke, kalau misalnya sudah siap, langsung aja ya. Untuk mempersingkat waktu, aku akan menyampaikan ini ke Mas Bagas. Silakan Mas Bagas. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu. Langsung saja ya, di sini pembagiannya saya sharing sama teman-teman terkait persiapan dan prosedur beasiswa LPDP program Targeted Group khusus ASN ya, ASN TNI Polri pada tahun 2019 kemarin. Oke, next. Next, Mbak. Ya, sebelumnya saya dan Mbak Lisa ini kan sebelumnya disclaimer dulu, kami pendaftar beasiswa dalam negeri. Jadi apa yang kami ceritakan di sini dalam konteks jalur universitas yang dalam negeri, tujuan dalam negeri. Ya, yang pertama terkait persiapan, yang pertama kali saya lakukan adalah memantapkan dan meluruskan niat saya. Dan untuk teman-teman sebenarnya dimantepin dulu dan diluruskan dulu niat teman-teman ini apa sih kalau emang mau daftar kayak gitu loh. Niatnya kalau saya sih ya memang niatnya untuk sekolah lagi, untuk belajar, untuk menuntut ilmu kayak gitu. Dan kalau memang sudah niatnya berawal dari niat yang baik tuh insya Allah kedepannya pasti akan ada jalan. Amin. Dan memang niatan itu yang saya pegang dari awal untuk saya baru mulai melangkah untuk ke tahapan-tahapan selanjutnya. Kemudian yang kedua, lengkapi berkas administrasi dari instansi. Salah satu beberapa hal yang menurut saya penting adalah dan berkaitan dengan instansi kita masing-masing, yaitu surat izin, surat rekomendasi, dan surat usulan. Surat usulan ini ada 3 ya. Sebelumnya saya kan dari UPT ya, jadi memang administrasi yang saya penuhi itu cukup banyak karena harus usulan harus dari kantor wilayah dan kantor wilayah meneruskan ke sekjen dan nanti sekjen yang meneruskan ke pihak LPDP-nya. Nah, untuk berkas administrasi apa saja bisa dilihat di
buku panduan yang ada di link yang sudah pernah di-share itu, link websitenya LPDP. Kemudian kenapa saya di sini menyebut surat izin, rekomendasi, dan usulan? Mungkin sedikit cerita ya. Jadi memang yang pertama kali terkait surat berkas administrasi tersebut itu adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu berasal dari atasan langsung atau pimpinan di kantor atau kepala UPT kalau saya. Kemudian selanjutnya surat izin minimal di pejabat setingkat eselon 2, yaitu di kantor wilayah, di instansi saya ya, kantor wilayah yang membidangi SDM, yaitu kalau di instansi saya ya Kadif Administrasi. Kemudian setelah berkas itu semua lengkap, mulai dari rekomendasi pimpinan kantor, kepala kantor, kemudian izin dari pejabat eselon 2, dan produk akhirnya adalah surat usulan dari kantor wilayah yang menandatangani sama pejabat eselon 2 juga, Kadif Administrasi, untuk diteruskan ke Sekjen, dan nanti Sekjen lah yang akan bersurat meneruskan ke pihak LPDP-nya. Kemudian yang selanjutnya prepare your TOEFL, IELTS atau TOEFL score. Nah, yang memang ini sangat penting ya menurut saya, dan ya beasiswa LPDP kan memang bukan kaleng-kaleng ya, maksudnya memang dia menyeleksi atau memilih yang benar-benar berkualitas seperti itu, termasuk nilai-nilai TOEFL, kemampuan bahasa Inggris seperti itu. Dan ya kalau saya kemarin semua persiapan ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 termasuk TOEFL juga itu saya laksanakan dalam waktu sekitar 1 bulan. Cukup mepet memang, tapi ya memang saya kejar target seperti itu. Dan mungkin sedikit saya bacakan, ini berdasarkan buku panduan di beasiswa PNS TNI Polri tahun 2019 ya, terkait syarat-syarat sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris. Ya, kalau untuk pendaftar magister dalam negeri, yaitu skor minimal untuk TOEFL ITP 500, TOEFL IBT itu 61, IELTS 6, TOEIC 630 atau TOEFL 500. Dan untuk program magister luar negeri, skor minimal TOEFL IBT 75, IELTS 6,5, TOEIC-nya 750 atau TOEFL-nya 550. Dan untuk program doktoral dalam negeri, skor minimal TOEFL ITP 530, TOEFL IBT 70, IELTS 6, TOEIC-nya 700 atau TOEFL-nya 530. Dan untuk doktoral luar negeri, TOEFL IBT 94, IELTS-nya 7, TOEIC-nya 850 atau TOEFL-nya 550. Jadi ya memang angka-angka tersebut bisa menjadi pegangan teman-teman, dan waktu itu menjadi pegangan saya dalam persiapan yang ya seadanya waktu itu ya. Dan memang menjadi pegangan kita semua untuk mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Kalau saran saya sih ya lebih panjang waktu persiapan akan jauh lebih baik seperti itu. Manfaatkan waktu yang ada. Karena itu tadi, ketika memang niatnya sudah baik dari awal, insya Allah ke depannya akan dimudahkan seperti itu. Dan yang terakhir, persiapan yang penting juga menurut saya itu proposal studi dan rencana studi ya. Berdasarkan buku panduan juga ya, saya kasih gambaran sedikit. Proposal studi itu meliputi justifikasi rasional pemilihan bidang studi, perguruan tinggi, area disiplin keilmuan, dan relevansinya terhadap kebutuhan instansi asal maupun pembangunan nasional. Jadi kalau poin saya di sini, menurut saya ketika memang kita ini ASN, kita sudah jelas kontribusi kita nanti
untuk negeri itu kan sudah jelas ya di bidang kita masing-masing. Nah, di proposal studi ini kita menjelaskan apa sih relevansinya prodi yang kita pilih terhadap pekerjaan kita atau kontribusi kita nantinya selesai melaksanakan studi. Ya, kira-kira seperti itu. Apa sih relevansinya, kerjaanmu tuh ngapain, terus kenapa harus kuliah lagi, ya apa relevansinya seperti itu. Dan rencana studi itu meliputi rencana perkuliahan dan SKS per semester yang akan ditempuh hingga selesai studi. Kalau saya kemarin ya mengambil kurikulum dari kampus tujuan dan deskripsikan topik apa yang akan saudara tulis dalam tesis. Ya, sedikit cerita juga mengenai rencana topik tesisnya kalau memang pendaftar magister. Karena kalau pendaftar doktoral, kalau nggak salah langsung melampirkan proposal penelitiannya. Dan deskripsikan aktivitas di luar perkuliahan yang akan saudara lakukan selama studi. Dan melampirkan daftar silabus perkuliahan. Nah, itu bisa, kalau saya kemarin saya akses dari website kampus tujuan. Ini persiapan semua ini saya lakukan dalam waktu 1 bulan. Kira-kira kurang lebih. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini syarat administrasi lainnya bisa lengkapnya bisa dibaca di buku panduan nantinya ya. Usia maksimal 37 tahun bagi magister dan 42 tahun bagi doktoral. IPK minimal sekian, tidak sedang atau telah menempuh studi magister ataupun doktoral. Surat keterangan sehat, bebas narkoba, bebas TBC bagi pendaftar di luar negeri. Maksimal berlaku, masa berlakunya 6 bulan, dan memilih prodi atau perguruan tinggi tujuan sesuai dengan ketentuan LPDP. Jadi nanti LPDP akan ada daftar prodi dan perguruan tinggi tujuannya. Dan wajib menyelesaikan studi maksimal untuk magister 2 tahun dan maksimal 48 bulan atau 4 tahun bagi doktoral. Apabila melebihi, wajib lapor ke LPDP dan bersedia untuk mengikuti ketentuan-ketentuan selanjutnya dari LPDP. Gitu. Lanjut, Pak. Nah, ini mungkin saya sedikit, ya ini agak panjang nih, karena memang prosedur mengurus perizinan yang saya lakukan itu cukup panjang. Saya berkali-kali bolak-balik dari UPT ke Kanwil, UPT ke Kanwil seperti itu. Saya berangkat dari komunikasi awal ketika saya sudah memegang surat tawaran beasiswa dari Sekjen instansi saya waktu itu. Nah, dengan berpegang itu, saya minta izin ke atasan dengan atasan pertama setingkat kasubsi, saya minta izin secara lisan, kemudian ke kepala TU waktu itu karena berkaitan dengan status kepegawaian saya nantinya apabila bisa melanjutkan studi. Dan yang terakhir adalah pimpinan di kantor UPT, kepala UPT saya. Saya izin secara lisan dengan membawa surat itu tadi bahwa memang ada tawaran beasiswa dari Sekjen. Nah, saya minta arahan di situ, arahan akhir dari kepala UPT adalah coba Mas, kamu tanyakan ke kantor wilayah, ke pihak yang terkait. Ya, selanjutnya komunikasi lanjutan saya lakukan dengan atasan ataupun pimpinan di kantor wilayah. Sebelumnya karena Balai Pemasyarakatan itu termasuk dalam divisi pemasyarakatan, saya datang ke kantor wilayah minta petunjuk ke kepala divisi pemasyarakatan dan memang dapat petunjuk untuk langsung ke Kadif administrasi waktu itu, langsung ke Kadif administrasi karena memang nanti surat usulannya pun beliau tanda tangani seperti itu. Dengan membawa surat yang sama tadi, saya minta arahan ke Pak Kadif administrasi kala itu. Sebelumnya saya waktu itu memang muncul pertanyaan di benak saya dan mungkin benak teman-teman saya di waktu itu bahwa saya kan angkatan 2017 dan itu tahun 2019. Pertanyaannya, apakah boleh PNS baru ini lanjut S2 atau daftar beasiswa? Itu pertanyaan yang muncul memang. Nah,
sama-sama nggak tahu jawabannya apa, saya cobalah tanya, Pak, mohon izin dengan ada surat ini apakah boleh? Kayak gitu. Dan ternyata setelah dikonsultasikan mendapatkan jawaban, dapat lampu hijau. Kayak gitu. Alhamdulillah dapat lampu hijau. Saya boleh melanjutkan untuk memproses pendaftaran ini dan saya dilempar lagi untuk bertemu dengan Kasubag Y, Kasubag Kepegawaian. Kasubag Kepegawaian dengan membawa surat yang sama karena saya merasa pede ya karena di instansi saya terutama ataupun di kita lah nih sebagai ASN kan dengan adanya hitam di atas putih itu kekuatan kita akan besar seperti itu. Nah ini dengan adanya surat tawaran itu saya menjadi pede kayak gitu. Boleh nggak sih kayak gitu. Kalaupun memang nggak boleh ya udah mundur kayak gitu istilahnya. Nah saya datang ke Kasubag Y untuk mohon arahan bahwa saya sudah mendapatkan petunjuk dari Bapak Kadif Administrasi kalau dapat lampu hijau dan saya oleh Kasubag Kepegawaian diberikan prosedur semuanya apa yang harus dilengkapi termasuk surat rekomendasi dan surat apa istilahnya surat pengantar atau surat usulan dari UPT karena saya berasal dari UPT jadi saya nggak mungkin dong saya langsung lompat ke Kanwil tanpa ada surat pengantar dari UPT seperti itu dan ya dari situ saya kembali lagi turun ke UPT untuk komunikasi lagi dengan kepala UPT-nya. Nah akhirnya dapat lampu hijau dan saya melengkapi semuanya berkas-berkas administrasi yang sudah disebutkan tadi, tentunya dengan dalam tenggat waktu yang ada. Dan setelah saya lengkapi semuanya, barulah surat pengantar dari UPT itu bisa terbit. Ya, saya dapat arahan demikian dan akhirnya saya sudah